Pertama, saya sampaikan bahwa kami telah mendengarkan putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Tadi malam banyak yang tanya ke saya, "Bang, putusan sela itu apa? Kok cepat sekali ada putusan?" Gitu. Ya, saya jelaskan bahwa kemarin ada eksepsi keberatan kami, kemudian dijawab oleh jaksa penuntut umum, lalu ada putusan. Nah, putusan sela itu memang jarang sekali diterima, dan kita sebetulnya sudah duga bahwa itu tidak akan diterima. Karena itulah kita sudah siap-siap untuk pada pembuktian berikutnya. Jadi teman-teman semua, kami menghargai putusan hakim tersebut dan kami akan bersiap nanti pada persidangan berikutnya, yaitu tanggal 6 Februari. Agendanya adalah pemeriksaan satu orang yang bernama Hotman Paris Hutapi, yaitu selaku korban. Jadi itu memang seru sekali itu nanti teman-teman media hadir diposisikan sebagai saksi korban. Sedangkan yang dua lagi adalah dari saksi pihak. Dan ketiga orang ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk kami nanti pada waktunya tentu akan juga menghadirkan saksi dari pihak kami. Silakan Pak Lecur. Ya. Bang, berarti tanggal 6 itu Pak Lecur wajib hadir, Bang. Ya. Terhadap eksepsi kita ditolak itu memang sudah kita prediksikan. Ya, jadi memang di mana-mana pun ya lebih baik ditolak biar kita bisa buktikan, ya kan, dengan alat bukti kita, ya kan, bahwa siapa yang berbohong, siapa yang kemudian membuat suatu cerita. Ini kan kayak cerita sinetron itu dibuat-buat ini. Awalnya Iklima bilang datang teken puasa dilecehkan, habis tengah jalan diperiksa polisi dia bilang nggak dilecehkan, nggak pernah dilecehkan, nggak pernah pula tanda tangan puasa. Jadi saya bingung nanti yang datang ke kantor Bang Rasman siapa gitu kan? Iya kan Bang Rasman kan? Iklima atau bukan itu kriminal? Nah mungkin saya rasa adiknya Iklima Kim, ya kan? Nah jadi ini akan kita buktikan, kita pastikan. Jadi saya apresiasi nih. Kenapa ditolak supaya bisa dibuktikan, ya kan? Majelis itu meminta kami membuktikan, ya kan, dalil-dalil yang kira-kira didakwakan, sama kita membuktikan yang pernah datang ke kantor Bang Rasman memberikan kuasa itu Iklima yang asli atau Iklima yang KW. Nah itu kita akan buktikan nanti. Ya jadi teman-teman kawal terus. Saya minta ya, kebetulan HPH akan diperiksa sebagai saksi daripada korban. Yang pertama pastinya dia wajib dihadirkan ya sebagai saksi korban. Jadi kita akan banyak bertanya kepada HPH. Jadi Pak HPH ya, tunggulah pertanyaan-pertanyaan kami ya. Nanti kita akan lebih dekat lagi ya Pak HPH ya. Oke, kita akan tahu ya kan, pernah ada pacaran, pernah ada hubungan, atau pernah tidak ada hubungan cuman di mangga besar. Nah, kita akan buktikan dan kita akan pastikan, kita lihatlah nanti ya jawaban dari Bapak seperti apa. Ya, demikian dari saya. Ya, Pak Riyad, silakan. Pak Riyad, teman-teman saya ini punya pemikiran masing-masing sehingga perlu kita dengarkan. Silakan. Baik, terima kasih. Rekan saya Riyad Tobara SHMH selaku tim kuasa hukum dari doktoran untuk menyikapi yang menjadi putusan setelah ini. Kalau kita tadi dengan cermat mendengarkan apa yang dibacakan oleh majelis hakim atas dasar terhadap apa alasan pertimbangan beliau kenapa menerima atas dakwaan penuntut umum untuk tetap bahwa pengadilan negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili. Itu adalah dasarnya adalah dari pasal 143 ayat 2 dan 143 ayat 3. Ini jadi apa yang sebenarnya argumentasi yang kita bangun dalam eksepsi bukan berarti tidak benar, adalah benar bahwa lokus deliktinya adalah menurut kita adalah di Jakarta Selatan. Tapi ini sesuai dengan tadi pasal yang diargumentasikan, memang ada juga dasar hukumnya karena ada dua wilayah hukum. Peristiwa ini ada di dua wilayah hukum dan ada juga saksi menurut beliau lebih banyak nanti saksi yang dihadirkan ini di wilayah hukum Jakarta Utara, itu pertimbangannya. Jadi sebenarnya bukan masalah di sini, bukan masalah diterima eksepsi kita atau tidak, cuma beliau mempertimbangkan karena ada ini argumentasi dari jaksa umum, terjadi peristiwa pidana ini ada di dua wilayah hukum Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, dan juga saksi yang diperiksa di dalam saksi fakta yang diperiksa di sini lebih banyak di wilayah Jakarta Utara. Itu aja pertimbangannya. Jadi sebenarnya bagi kita apa seperti yang dikatakan tadi ketua tim
dan yang sudah pernah saya katakan dari awal, kalau misalnya kita tidak sependapat dengan apa eksepsi kita dengan majelis hakim, ini justru sangat menarik sebenarnya, karena ini kasus akan masuk dalam pembuktian, dan inilah nanti saatnya kita akan buka semua secara tuntas, secara terang benderang fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi nanti di dalam peristiwa yang perkara ini. Itu jadi ini sesungguhnya sangat menarik. Selebihnya ya nanti inilah kita uji nanti saksi korban ini sejauh mana sebenarnya argumentasinya terhadap dakwaan ini, laporannya, dan sejauh mana nanti jaksa umum membuktikan dakwaan ini, apakah unsur-unsur pidana yang sudah dakwaan itu bisa dapat terpenuhi atau tidak. Ya harapan ya kita yang meyakini bahwa nanti unsur-unsur pidana terhadap dakwaan ini tidak akan terpenuhi, maka klaim kami dokteran haruslah dibebaskan karena tidak terbukti. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Baik, silakan Saudara Firdaus, Ketua Umum Pembasmi. Membasmi kejahatan. Yang selalu disindir-sindir Hotman. Terima kasih banyak. Saya tidak mempermasalahkan lagi masalah penolakan terhadap eksepsi kami, kan dijawab oleh rekan-rekan kita. Saya hanya mengingatkan kepada Hotman Paris, siap-siap security di persidangan ini. Tunggu Hotman, kau selama ini nyindir saya, akan security kau. Akan ku bikin panas duduk kau nanti di persidangan ya. Tunggu saatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni. Bu Foni. Siap. Jadi tadi sudah banyak diterangkan bahwa eksepsi kami ditolak. Itu eksepsi kami ditolak itu berdasarkan atas pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bila seandainya eksepsi ini diterima, justru ada cerita yang kosong yang tidak terangkai. Jadi putusan hakim itu berdasarkan atas fakta persidangan dan bukti yang didapat. Nah nanti dalam perjalanan pokok perkara ini akan terungkaplah justru itu keinginan kami, bukti apa yang ada dan fakta persidangan yang terjadi. Dan ini adalah hal momen yang terindah bahwa kelak kami berpikir bahwa nanti dengan dasar itulah hakim akan memutus bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak wajib atau tidak harus diterima. Jadi putusannya bahwa klien kami tidak bersalah. Kami berharap begitu dengan proses perkara nanti berjalan. Jadi itu dari saya. Semoga ini menjadi inspirasi nanti ke depan bahwa kebenaran dalam melakukan proses keadilan itu semua terangkai dengan sistem yang ada yang berjalan. Itu sistem peradilan pidana yang dijalankan. Terima kasih. Iya, Bu Ida. Saya penuh doa agar Allah memberikan yang terbaik. Secara semua pengacara sangat menginginkan eksepsi. Saya yang menyatakan bahwa jangan eksepsi karena ini harus ada pembuktian. Biar tahu diri Hotman Paris, dia gali lubangnya sendiri, kita buka semuanya, apa pornografi, porno aksinya, 15 ya. Nah ini karena eksepsi ini jangan salah paham ya semua, eksepsi ini adalah syarat dalam hukum perdata, dalam hukum kita melakukan KUHP ini, itu syarat. Nah kami banyak yang berdoa agar Allah memberikan yang terbaik biar ini terang benderang, jangan nanti tidak jelas perkaranya apa, difitnah terus Rasman semua Rasman, sementara kebusukannya ditutupi. Nggak akan bisa kau tutupi kebusukanmu. Kami sudah punya pembuktian dan punya kesaksian. Ingat Hotman Paris, saatnya kau jatuh ke dalam lubangmu sendiri. Insya Allah kebenaran tidak akan pernah tertukar. Terima kasih kepada hakim yang luar biasa. Saya tadi menganggap hakimnya ini bijaksana agar perkara ini terang benderang. Dan kepada jaksa, tunggu ya jaksa, kalian mendakwaan, kalian bisa dapat mendalilkan. Jika tidak dapat mendakwaan, kalian tidak bisa mendalilkan, kalian adalah termasuk orang-orang yang berperkara dalam keadaan sesat. Ya, kita sampai akan laporkan ini kepada yang berwenang.